F-16 yang didesain dan dikembangkan oleh General Dynamics ialah jet tempur yang secara aerodinamika tidak stabil. Pesawat tempur tersebut tercatat sebagai wahana perang udara pertama di dunia yang dirancang dengan mengadopsi Relaxed Static Stability. Meskipun secara aerodinamika tidak stabil, F-16 terbukti sebagai mesin perang mematikan karena para insinyur di Fort Worth, Texas melengkapi pesawat pancar gas itu dengan fly-by-wire. Lewat adopsi fly-by-wire, F-16 adalah pesawat tempur yang bisa terbang sebagian berkat kontribusi surface control pesawat oleh komputer. Masa kejayaan F-16 yang terbang perdana secara tidak sengaja pada Januari 1974 kini mulai berlalu. Walaupun order backlog jet tempur yang dapat ditenagai oleh turbofan engine keluaran GE Aerospace atau Pratt & Whitney tercatat 135 airframe, akan tetapi masa-masa akhir pesawat yang kini diproduksi oleh Lockheed Martin sudah nampak. Sebagai negara operator, F-16 sekarang mulai beralih kepada pesawat pancar gas lain keluaran Lockheed Martin, yakni F-35. Hanya negara-negara yang belum beruntung mendapatkan akses dari Amerika Serikat untuk F-35 yang masih memesan pesawat tempur yang mulai diserahkan kepada konsumen pada 1975. F-16 yang sekarang dipasarkan oleh Lockheed Martin adalah varian Block 7072 atau dikenal sebagai F-16 Viper. Pabrik pesawat terbang yang tercatat memiliki pendapatan dari sektor pertahanan senilai 63,3 miliar US dollar pada 2022 tersebut menawarkan pula paket upgrade F-16 menjadi Viper bagi operator F-16. Taiwan ialah negara yang memilih melakukan upgrade 139 F-16AB sekaligus mengakuisisi 66 F-16CD Viper baru. Singapura adalah negara yang berketetapan melakukan upgrade 60 F-16CD Block 5252 Plus menjadi Viper, di mana langkah itu ditempuh karena menantikan penyerahan 12 F-35B dan 8 F-35A dari Lockheed Martin. Sementara Singapura bertuah mendapatkan akses pada pesawat pancar gas generasi kelima karya anak bangsa Amerika Serikat, Indonesia tidak hoki membawa pulang jet tempur yang mengadopsi F135PW100 Afterburning Turbofan Engine produksi Pratt & Whitney. Washington masih pelit memberikan lisensi ekspor F-35 ke Jakarta dan terkesan memaksa Indonesia membeli F-16 Block 7072 terlebih dahulu. Alih-alih melirik produk Lockheed Martin Jakarta, malah berpaling kepada pesaing Lockheed Martin, yaitu Boeing Defense, Space and Security yang menawarkan F-15EX sebagai solusi. Gara-gara pesawat tempur twin engines F-110 GE-129, kini terkesan Lockheed Martin kurang bergairah untuk berniaga di Indonesia. Indonesia sejak 1989 sudah tercatat sebagai pengguna F-16 setelah Jakarta menganugerahkan kontrak 12 airframe F-16AB Block 15 OCU kepada General Dynamics pada 1986. Jakarta menambah 24 F-16CD Block 25 yang berstatus Excess Defense Article pada 2014. Hingga beberapa tahun silam, semua armada jet tempur itu zonder kemampuan BVR. Sekarang baru 8 F-16AB yang telah selesai menjalani program IMLU yang mampu meluncurkan AIM-120C7 produksi Raytheon. Tidak ingin ketinggalan dengan Republik Cina dan Republik Singapura, Republik Indonesia ingin pula mempunyai F-16 dengan kemampuan Viper. Karena Jakarta tidak berminat membelanjakan uang kepada Lockheed Martin untuk F-16 Block 72,
maka pilihan yang tersedia adalah melakukan upgrade aset F-16 yang kini dioperasikan. Pada etapa terakhir MEF, Menteri Keuangan sudah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk program upgrade F-16 Starfighter senilai 510 juta US dollar. Pendanaan tersebut hanya diperuntukkan bagi 10 F-16AB hasil IMLU, sedangkan 23 F-16CD tidak mendapatkan pembiayaan. Lalu bagaimana perkembangan rencana meningkatkan kemampuan pesawat pancar gas tersebut sekarang? Kini terdapat tanda tanya apakah Indonesia akan melanjutkan rencana upgrade F-16 menjadi Viper atau tidak. Hal ini terlepas apakah armada yang akan di-upgrade ialah 10 F-16AB saja atau 33 F-16ABCD. Tanda tanya muncul karena beberapa alasan. Pertama, pendanaan program. Sampai sekarang pendanaan program upgrade 10 F-16AB masih menjadi pembahasan antara Medan Merdeka Barat dan Lapangan Banteng. Sebab terdapat usulan agar skema pembiayaan program yang semula Export Credit Agency atau ECA menjadi kreditor swasta asing atau KSA. Padahal dalam dokumen PSP yang disetujui oleh orang nomor 1 di Lapangan Banteng menyatakan bahwa program itu mengadopsi skema ECA. Usulan perubahan menjadi KSA apabila disetujui akan membuat mekanisme pengadaan berbagai peralatan elektronika dan lain sebagainya dari Amerika Serikat menjadi lebih rumit dan lama. Akuisisi beragam peralatan elektronika dan lain sebagainya guna mendukung program upgrade F-16 hanya dapat dilakukan melalui skema FMS. Walaupun Indonesia tidak suka dengan skema tersebut, opsi yang tersedia bagi Jakarta untuk upgrade F-16 menjadi Starfighter hanya menggunakan berbagai peralatan elektronika buatan Washington. Kalau Indonesia nekat memakai peralatan elektronika buatan negara lain, F-16 Indonesia akan lumpuh karena peralatan tersebut tidak dapat diintegrasikan ke dalam subsistem F-16. Harap diingat bahwa setiap negara produsen jet tempur selalu memegang source code yang terkait integrasi. Berbagai subsistem dan source code itu tidak diberikan kepada negara pengguna. Kedua, pengerjaan program. Jika Jakarta memutuskan untuk jalan terus dengan program upgrade F-16 menjadi Starfighter, lalu kepada siapa program tersebut akan dianugerahkan? Apakah kepada Lockheed Martin selaku OEM dan sepenuhnya dikerjakan oleh teknisi pabrik pesawat terbang itu? Kalau skenario ini yang terjadi, masa pengerjaan diprediksi kurang dari 5 tahun untuk total 33 F-16 ABCD. Seandainya program upgrade diberikan kepada produsen C-130, namun pengerjaan upgrade dilakukan oleh teknisi Indonesia, terdapat kekhawatiran soal kapasitas dan produktivitas penyelesaian program. Hal ini berkaca dari program IMLU F-16AB, di mana dalam 1 tahun maksimal hanya 2 airframe yang dapat diselesaikan. Apabila pola yang sama terulang pada program upgrade F-16 menjadi Starfighter, maka masa yang diperlukan guna membereskan program tersebut adalah 33 unit dibagi 2 airframe per tahun dengan hasil 16,5 tahun. Tentu saja sangat tidak ekonomis untuk melakukan kegiatan upgrade menjadi Starfighter selama 16,5 tahun. Apalagi teknologi terus mengalami kemajuan secara pesat. Daripada melakukan upgrade F-16 selama 16,5 tahun, lebih baik bagi Indonesia untuk menggunakan dana yang tersedia bagi akuisisi jet tempur baru seperti F-15EX. Dengan asumsi bahwa LOA pesawat pancar gas tersebut akan ditandatangani oleh Indonesia pada 2026, maka sekitar 2030, Jakarta sudah akan menerima F-15EX dari Boeing Defense, Space and Security. Opsi membeli F-15EX
dan tidak melanjutkan rencana upgrade F-16 menjadi Strike Viper nampaknya merupakan pilihan terbaik bagi Jakarta. Dengan demikian pada era 2030-an, pesawat tempur andalan Indonesia akan berasal dari Prancis dan Amerika Serikat. Membeli jet tempur dari kedua negara akan memberikan keuntungan politik pula bagi Indonesia, sebab mereka adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi kepada anggota yang tidak memiliki ambisi teritorial terhadap wilayah yurisdiksi Indonesia. Secara praktek dan pragmatis, Jakarta sekarang hanya dapat mengimpor pesawat tempur dari Paris dan Washington. Meskipun Indonesia tidak selalu sejalan dengan Prancis dan Amerika Serikat dalam memandang dinamika politik antar bangsa, akan tetapi dengan mengakuisisi Rafale dan F-15IX, diharapkan kedua negara dapat membantu Indonesia di forum internasional apabila terdapat kepentingan nasional Indonesia yang vital yang diancam oleh kekuatan-kekuatan lain.